Shalom, Pak John Kumala, apa kabar? Baik Pak, sehat. Saya dengar Bapak pakar dari ayam kuliner Pak ya. Akhir-akhir ini Pak, di dalam masa COVID-19 ini yang sekarang ini sedang terjadi, sehingga jemaat di dalam satu gereja mengalami jarang keluar ke rumah dan ingin mempunyai satu mata pencarian yang bisa menghidupi keluarganya dengan berjualan ayam kuliner. Apakah Bapak bisa terangkan konsep entrepreneur dan konsep cara berdagangnya? Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Satu kenyataan yang harus kita hadapi, COVID-19 yang mendadak dialami oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia sangat-sangat memberi dampak negatif. Kadin mengatakan hampir 6 juta lebih angkatan kerja yang di PHK. Menteri mengatakan 3,5 juta. Tapi kami kaum pengusaha percaya lebih dari 6 juta. Gaji karyawan terpangkas. Digilir kerjanya otomatis gajinya juga terpangkas. Mulai dari direksi sampai ke paling bawah security terpangkas. Ya, semua orang harus siap downgrade. Tingkat kehidupannya harus downgrade. Dulu karyawan yang belanjanya sekali makan siang itu 20.000 Pak Gunadi, sekarang merasa berat. Dia harus turun menjadi 15.000 atau 13.000 kenyang. Anak saya juga seorang manajer dipangkas sepertiga gajinya. Tiap hari, tiap minggu diajak saya makan di luar. Sekarang nggak bisa Pak, harus tiap bulan sekali saja. Nah, itu situasi yang harus dihadapi. Termasuk di gereja-gereja Pak Gunawan. Persembahan terpangkas, perpuluhan terpangkas. Dana untuk diakonia hampir tidak tersedia lagi. Penginjil-penginjil, pekabar Injil yang dulu diutus di pos PI, di daerah, di desa-desa juga berkurang, terpangkas juga. Dan ini saya kira mulai menghambat misi-misi gereja secara umum. Nah, tapi sesungguhnya Pak, kalau kita lihat COVID ini sangat pandai, jago sekali membunuh orang Pak. Membuat situasinya susah. Itu kehebatan, katakanlah memang COVID. Tapi COVID, ingat loh Pak, COVID tidak pernah bisa membuat rakyat atau perut kita kenyang. Kita tetap lapar. Ada tidak ada pandemi, kita tetap lapar 3 kali makan. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Itu kenyataan juga. Jadi, kalau saya bicara organisasi atau Bapak sebagai sinode atau gereja harus melihat dua kutub ini. Satu situasi memang semuanya menurun, tapi satu situasi jemaat tetap lapar, harus makan. Nah, pesan saya untuk karyawan yang mungkin terpangkas gajinya atau bahkan di PHK, jangan terlalu khawatir Pak. Pergunakanlah momentum ini. Momentum ini yang Pak Gunadi bilang apa? Maksudnya momentum bahwa semua orang cemas, khawatir keluar dari rumah. Paling yang dekat-dekat saja. Tidak ada lagi yang mau duduk-duduk di mall untuk makan, bayar 30.000, 40.000 satu porsi. Tidak ada lagi yang santai di warteg walaupun bayarnya cuma 13.000, 15.000. Kalau bisa, tinggal telepon tetangga, kirim itu makanan 10.000, 8.000, 12.000 kenyang. Jadi situasi berubahnya perilaku ini juga harus dicermati oleh gereja-gereja dan kita. Terutama ibu-ibu rumah tangga, saya pesan jangan terlalu khawatir. Tidak ada jalan yang buntu. Mau usaha dari rumah bisa. Tidak juga terlalu sukar. Satu, carilah produk-produk kebutuhan setiap orang sehari-hari yang disposable, sekali pakai buang. Katakan masker, itu sekali pakai buang. Makanan, itu dibutuhkan. Kalau Anda tinggal di daerah di mana ada Indomaret atau Alfamaret, itu petanda, nggak usah survei lagi. Di titik itu 500 meter sekitar titik itu ada 2.000 kakak.
Karena mereka akan membangun poin-poin sales of point toko-toko gerai-gerainya kalau ada 2.000 kakak. 2.000 kakak paling sedikit 5.000. 5.000 paling sedikit 15.000 piring sehari. Jadi Anda berada di satu titik di mana 15.000 piring makanan itu dibutuhkan setiap hari. Jangan terlalu khawatir. Ciptakan catering dari rumah. Bikin teras gaul di rumah. Tidak usah sewa tempat, tidak usah bangun gerobak, tidak usah beli alat-alat. Ibu sudah ada LPG, ibu sudah ada penggorengan, ibu sudah ada kulkas. Kalau mau kuliner, salah satu pilihan kuliner. Makanan kenyang, makanan utama yang beku. Bisa disimpan di kulkas. Bisa tahan 6 bulan, bisa tahan 3 bulan. Tidak usah ke pasar, tidak usah ulek bumbu, tidak usah cuci-cuci, tidak usah pegawai, tidak ada sisa, tidak takut basi, sakit, capek, tidak jualan, masukkan lagi ke freezer, beku, tahan 6 bulan. Cari produk-produk seperti itu, pesan saya. Nah, juga harus perhatikan, rasanya cukup enak, harus kenyang, harus kenyang. Nasi harus 200 gram, 220 gram, baru kenyang. Protein, paling murah itu daging ayam. Ya 100 gram lah, atau 80 gram lah. Seperti daging satu paha bawah, satu paha atas itu 80 gram. Kalau dagingnya dikupas. Di fillet ya? Di fillet. Ya, tulang itu biasanya 1/3 atau 1/4 beratnya. Nah, cari kuliner-kuliner dari ayam yang dibikin dengan mudah. Ada pabrik-pabrik yang menyediakan kuliner-kuliner yang sudah bermarinasi, berbumbu, tinggal digoreng, dikasih sambal, dijual di sekitar rumah. Hamba-hamba Tuhan juga. Gerejanya, tim diakonia, atau keluarga rumah tangga dikumpulkan, dilatih sebentar, diarahkan, dimotivasi, sedikit diprovokasi oleh Pak David tadi katakan, diprovokasi, didorong oleh pemimpinnya untuk mulai dari rumah. Kurang modal sedikit, dibantulah sedikit. Begitu maksud saya. Jadi, ciptakanlah usaha entrepreneur kuliner yang enak, kenyang, dan harga rakyat. Cukup murah. Kami bisa membantu. Hubungi saja CMC, Pak Gunadi, organisasinya yang sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Pak Gunadi punya hati untuk menolong orang yang kesulitan, atau hubungi juga CBN yang banyak sekali network jejaringnya di mana-mana. Kami siap melatih ibu-ibu rumah tangga, hamba-hamba Tuhan, organisasi, pesantren, masjid, gereja, siapapun melalui CMC. CMC punya satu dapur umum, kami ada 6 lokasi, Pak. Kebayoran Lama, Depok 2, ada di Pejaten Village, ada di Cilincing, dan mungkin ada di Kelapa Gading nantinya. Jadi disinilah pusat-pusat pelatihan, di mana ibu-ibu bisa bebas menggunakan daging ayam filet, dicoba sendiri sampai puas, sampai bisa. Dan modalnya 7.000, 8.000, 9.000, ayam geprek, ayam Kentucky, teppanyaki, manis, asin, gaya Korea, gaya Jepang, tempura, ada 9 menu. Di dapur CMC ini memang kami menyediakan pelayanan ini. Luar biasa ya. Ibu bisa menjual dengan harga mungkin 10.000 untuk supir-supir ojol, 12.000 untuk ibu rumah tangga, dan ibu masih untung. 5.000, 4.000, 3.000 masih untung. Per box ya? Per box, per porsi kenyang. Per porsi ya. Kalau satu hari bisa 100 box, wah ya luar lumayan, biasa. 1 juta itu omset. 300.000 bersih. Nah, sederhana ibu, pertanyaan ibu pasti, modalnya berapa? Resikonya besar atau kecil, begitu kan? Iya. Modal ibu 300.000 bisa beli aja minyak dan ayam 1-2 kilo di pusat-pusat freezer, pendingin, pembekuan. Ya, jaringan CMC mungkin tidak luas, tapi adalah di ujung-ujung timur barat kota, begitu ya Pak ya. Di utara juga ada. Jadi cukup 2-3 menu dulu, belajar dan bisa dijual. Satu, ibu jangan khawatir, modal 300.000 bisa, 500.000 bisa, 1 juta cantik, ya kan? 2 juta ada lampu-lampu,
Banyak sekali. Bikin bisa restoran di teras gaul, di rumah sendiri, pasang tenda, pasang lampu, pasang spanduk, mudah sekali. Yang kedua, ibu kalau masih khawatir, jual kemana? Di sebelah ibu ini kan manusia semua. Iya kan, semua yang makan 3 kali. Jangan salah, berpuluh-puluh, beratus-ratus porsi. Tetangga ibu, teman-teman ibu, gunakan medsos, handphone, Facebook, Twitter, WA, semua itu untuk jualan. Dan bisa dijual 15.000 kenyang, 12.000 kenyang, 10.000 kenyang, masih untung. Satu lagi, ibu jangan terlalu khawatir. Kalau ibu makan ayam, nasi, kemudian sambal dan sayur di warteg, Bank Dunia mengatakan ada 30.000 warteg di Jabodetabek, Pak. 30.000 loh. Hari ini mungkin setengahnya udah tutup. Masih ada belasan ribu kekurangan. Rakyat kekurangan tempat untuk makanan-makanan rakyat yang populer ini. Nah, di warteg kan kita kalau makan ayam 13.000 lah paling murah, atau 15.000. Sedang ibu-ibu, kalau setelah dilatih di dapur, pusat pelatihan CMC, ibu bisa menciptakan menu-menu 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ibu jual masih bisa sama dengan harga warteg. Atau bahkan lebih murah. Karena ibu tidak sewa tempat, tidak ada pegawai dan sebagainya, dari rumah ke rumah. Kenapa harus khawatir, ibu-ibu, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin gereja? Kenapa harus khawatir? Kalau kita sudah bisa menciptakan menu yang sama dengan warteg, bahkan lebih murah. Dijualnya sama atau lebih murah. Tidak perlu terlalu khawatir. Jadi kesimpulannya, bagi ibu-ibu ini ada kabar baik, ya. Ini adalah satu penghasilan yang di rumah bisa dikerjakan dari rumah, dari rumah dengan saja. modal yang kecil, ya, dengan menghasilkan modal yang kecil tapi menghasilkan satu keuntungan yang cukup lumayan, ya. Nah, jadi invest membeli beras, membeli ayam, berikan bumbu, minyak, 500.000 cukup, 300.000 dengan cukup. modal kalau dihitung per pak kira-kira 7.000 sampai 7.500, 8.000, kita bisa jual sampai 13.000 dan 15.000, dan terdiri dari 9 varian, ya. 9 menu. 9 menu, tempe, bisa dirubah-rubah segala nasi macam. goreng, ayam, tapi semua ayam, Pak. Jadi ada kabar baik bagi ibu-ibu rumah tangga yang masih belum mengerti tentang konsep ini. Bisa hubungi nomor telepon di bawah ini, dan nanti Pak John Gumala akan membantu, ya, akan memberikan resep-resep entrepreneur. Dan langkah selanjutnya mungkin bagaimana tentang nanti jaringan globalnya itu, Pak, ke depan nanti. Ya, hubungkan, saya kira harus hadir, belajar dulu, latihan dulu, cicip-cicip, coba-coba, nanti baru timbul ide. Pesan saya untuk para pemimpin pesantren, masjid, gereja, dan Pak, tolonglah umat ini, tolonglah para pemimpin dan pekerja-pekerja di organisasi Bapak Ibu, beri. Dalam masa sulit pun kita menghemat, tetap memberi. Jangan berhenti memberi. Memberi itu tambah, Ibu Bapak, bukan kurang. Karena Allah, Tuhan, akan menambah-nambahkan. Karena kita memberi, menolong. Jangan berhenti memberi dalam keadaan sulit ini. Memberi itu tambah, bukan kurang. Terima kasih, Pak Gunadi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa sekarang dalam masa sulit COVID-19 kita tidak usah takut. Tidak usah terlalu khawatir. Karena justru dalam kondisi yang sekarang ini adalah momentum penting yang kita pergunakan, ya. Dalam bahasa Cinanya adalah wenci, di mana dia ada bahaya, ada peluang. Nah, peluang inilah kita pergunakan sebaik-baiknya supaya kita bekerja, ya. Jangan malas. Dari rumah kita bisa mencari nafkah dengan penghasilan, membuat ayam kuliner dengan resep dari Pak John Gumala, sehingga pengangguran dikurangin, ya, meningkatkan pertumbuhan orang banyak kerja, penambahan dan kemiskinan juga dikurangin, ya enggak? Penghasilan bertambah, maka nilai-nilai pengangguran dikurangin, dan menuju kepada UKM kecil yang bermunculan, sehingga negara makin kuat dan makin maju. Terima kasih, Pak John. Kita sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan berkati.